Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ji Wuxu mengguncang sosoknya dan berjalan lurus menuju rumah Qin Chen. Dia tahu bahwa King Susilan sudah pergi, jadi dia langsung membuka pintu dan masuk. Kemudian Ji Wuxu melihat pemandangan yang membuatnya tercengang. Qin Chen sedang memegang wanita yang anggun dan memukulnya dengan keras. Meskipun pakaiannya terpisah, pemandangan itu masih memberinya kejutan yang kuat. Ini sama sekali tidak cocok untuk anak-anak. Su Xiaoxiao buru-buru mengangkat kepalanya dan berteriak, "Ji Wuxu, selamatkan aku, Qin Chen ini monster cabul, dia akan memperlakukanku dengan salah." Teriak Su Xiaoxiao. Permisi, aku akan datang lagi nanti," kata Ji Wuxu berbalik dan pergi. Qin Chen tampak jelek, mengambil Su Xiaoxiao, dan melemparkannya ke dalam cakram batu giok keberuntungan alam semesta, menghalangi cakram giok keberuntungan alam semesta, mencegah orang ini keluar darinya secara misterius, dan dengan dingin mendengus, "Masuklah dengan baik," kata Qin Chen. Ji Wuxu berhenti dan terbatuk datar, "Ayolah, lanjutkan saja, anggap saja seolah-olah aku belum pernah ke sini," kata dia merasa bersalah di dalam hatinya. "Oke, seharusnya bukan kebetulan kamu datang ke sini." Ji Wuxu berhenti dan tersenyum, "Bukankah ini cicit perempuanku sekarang adalah wanitamu? Sebagai seorang kakek, saya harus selalu mempertimbangkan kebahagiaan cicit perempuan saya sendiri," kata Ji Wuxu. "Ayolah, apakah aku orang seperti itu?" Qin Chen mencibir. "Tapi aku tidak menyangka rumah keluarga King Su ini sangat peduli padamu dan memberimu dua saudara perempuan, King Susilan dan King Susiyun, tapi kamu sama sekali tidak tertarik. Keduanya, meskipun bukan kembar, mereka juga memiliki rasa sendiri. Saya khawatir orang biasa tidak akan bisa mengendalikannya sejak lama bukan?" kata Ji Wuxu tersenyum. "Qin Chen, aku sudah tidak melihatmu selama ratusan tahun, seleramu telah berubah, dan kamu benar-benar menyukai sang kiling. Saya tidak tahu apakah Ruyu mengetahui hal ini," kata Ji Wuxu melanjutkan. "Persetan," Qin Chen berkata tanpa berkata-kata, "Oke, apalagi yang hilang, sekarang keluarga King Su telah aman. Saya telah pergi ke perpustakaan keluarga King Su beberapa hari yang lalu, tetapi ternyata tidak ada catatan sama sekali. Mengenai keluarga Ji Anda, bukankah keluarga Ji Anda merupakan kekuatan di alam surga selatan?" Qin Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Keluarga Ji, itu memang kekuatan alam surga selatan, tapi itu sudah lama sekali." Ji Wuxu berkata sambil tersenyum, "Tapi aku tidak bisa memberitahumu terlalu banyak tentang keluarga Ji." Melihat keraguan Qin Chen, Ji Wuxu berkata, "Bukannya aku tidak memberitahumu, tapi urusan keluarga Ji kami sangat rahasia. Murid manapun tidak boleh mengaku sebagai murid keluarga Ji, dan kali ini kami kabur secara diam-diam. Begitu informasi ini bocor, kami akan berada dalam masalah." Mendengar itu, tatapan Qin Chen memadat. Dengan kekuatan Ji Wuxu saat ini, dia masih takut pada beberapa ahli senior di keluarga Ji. Ini sama sekali tidak masuk akal, kecuali lawannya adalah sosok yang mulia. Selain itu, Ji Wuxu juga mengatakan bahwa hal-hal lama itu, apakah ada banyak master di keluarga Ji? Hati Qin Chen langsung memadat, ini adalah pesan yang luar biasa. Perlu dicatat bahwa keluarga Zuge dan keluarga King Su hanya memiliki satu Master Zun, dan mereka sudah menjadi salah satu dari dua kekuatan teratas di alam surga selatan, sedangkan keluarga Ji memiliki banyak Master Zun. Kekuatan seperti itu benar-benar ada di surga. Misalnya, kekuatan seperti Istana Dewa Bintang, Gunung Dewa Dayu, dan Tiangong memiliki lebih dari satu Master Zun, dan ada juga Master Top di atas Tianzun. Meskipun Ji Wuxu tidak mengatakan apa-apa, Qin Chen mempelajari sesuatu tentang keluarga Ji dari beberapa kata Ji Wuxu. "Qin Chen, ketika urusan keluarga King Su diselesaikan,
kapan kita akan pergi? Tanya Ji Wuxu. Dengan kekuatan keluarga Kingsu dan puluhan ribu ras, tidak sulit untuk menyelesaikan beberapa kekuatan di sekitar keluarga Kingsu. Seharusnya tidak lama. Setelah masalah ini diselesaikan, saya akan mengunjungi keluarga Zuge terlebih dahulu, dan kemudian bergegas kembali ke alam surga timur. Qin Chen mengatakan bahwa Palace Master Yaomi dengan tegas tidak berani kembali ke alam surga timur, tetapi Qin Chen merasakan kecemasan samar di hatinya, dan dia khawatir tentang Paviliun Candi. Persepsinya sangat tajam, dan dia telah memperbaiki jalan takdir. Kegelisahan semacam ini tidak lahir begitu saja, tetapi kekuatan tertentu pasti mengincar Paviliun Candi. Mungkinkah kekuatan seperti Star God Palace? Hanya ada satu kemungkinan. Ini juga alasan mengapa Qin Chen dengan sengaja mengeluarkan badai di keluarga Kingsu, mencoba menarik perhatian beberapa kekuatan, sehingga itu dapat mengalihkan perhatian mereka dari alam surga timur dan menunda Paviliun Candi untuk beberapa waktu. Untungnya, Istana Dewa Bintang dan kekuatan lain tidak berada di luar 4 alam surga, dan Yang Mulia Penghancur Bintang dan yang lainnya yang duduk di dekat 4 alam surga besar telah jatuh. Jadi kemanapun mereka pergi ke 4 alam surga besar, itu akan mengambil jumlah waktu tertentu. Sementara Qin Chen sedang berpikir. Saat ini, ada kekosongan di area bersalju keluarga Kingsu. Sekelompok Master Top bersembunyi di sini. Ini adalah beberapa Master Zun setengah langkah, memancarkan aura yang kuat, tersembunyi di luar domain angin dan salju. Huff, leluhur tua Jiang, aku tidak menyangka kamu akan datang. Salah satu tuan berkata kepada seorang lelaki tua dengan janggut abu-abu. Haha, Master Sekte Su, bukankah kamu juga sama? Tuan-tuan ini adalah nenek moyang dari beberapa kekuatan teratas di dekat keluarga Kingsu, bersembunyi di lapangan bersalju saat ini, memancarkan aura yang menakutkan. Beberapa orang, puluhan ribu ras ini terlalu sombong. Beberapa dari kalian ada di sini, bukankah kalian ingin bergabung kepada keluarga Kingsu? Seseorang berkata dengan muram, kamu bercanda, bagaimana saya bisa menyerah pada keluarga Kingsu? Hari ini, keluarga Kingsu telah kehilangan leluhur Kingsu Guhua. Bahkan jika disatukan dengan 10.000 klan, bagaimana mereka bisa mengendalikan begitu banyak wilayah? Menunggu 3 hari untuk pergi, angan-angan, saya menunggu untuk datang, hanya ingin menyelidiki situasi spesifik dari pihak lain. Jika keluarga Kingsu ini benar-benar berani melakukannya, kursi ini tidak akan membuat mereka merasa lebih baik. Seorang pria tua mencibir. Ketika semua orang mendengarnya, mereka diam-diam mencibir, membuat 10.000 ras terasa lebih baik. Ini hanya masalah melepaskan. Mereka datang ke sini karena terguncang oleh 3 kekuatan utama keluarga kuno untuk waktu yang lama. Mereka diam-diam mengamati untuk melihat apakah keluarga Kingsu memiliki rencana untuk terus mengirimkan pasukan, dan bersiap tepat waktu untuk pertama kalinya. Hanya menyelinap pergi. Tentu saja, tidak ada yang akan dirugikan. 10.000 klan. Kapan kekuatan seperti itu muncul di alam surga selatan saya? Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba bergema di antara dunia dan bumi. Pada saat berikutnya, sesosok tua tiba-tiba muncul di antara beberapa yang mulia setengah langkah ini. Ini adalah seorang lelaki tua kurus yang memancarkan aura yang menakutkan, dengan jerawat yang sangat menjijikkan di wajahnya, dan nafas yang menakjubkan dari yang mulia melonjak di sekujur tubuhnya. Di sekelilingnya, cahaya terus-menerus ditelan, seolah-olah lubang hitam tak terlihat telah terbentuk. Semua orang yang hadir terkejut, dan merasa ngeri saat ini. Siapa yang mulia? Nenek moyang keluarga Jiang berkata dengan suara yang dalam. Aura pihak lain memancarkan gas beracun yang kuat, yang sungguh mengejutkannya. Huff, kamu banyak bicara, kata pria tua kurus itu menyeringai dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Telapak tangan gelap yang ganas menyapu leluhur keluarga Jiang, dan dengan kecepatan tinggi, itu langsung sampai ke leher leluhur keluarga Jiang. Yang mulia setengah langkah itu tidak punya waktu untuk menangkapnya dengan mata telanjang. Nenek moyang keluarga Jiang terkejut. Bulu kuduknya merinding,
dia tidak ragu-ragu, elemen suci dari seni bela diri setengah langkah di tubuhnya tiba-tiba dilepaskan, membentuk satu set pelindung elemen suci di permukaan tubuh, dan pada saat yang sama sebuah tiang hitam muncul di tangannya. Pada saat yang sama, dia berteriak panik, dan menyerang dengan pukulan, mencoba menahan serangan lelaki tua kurus itu. "Oh, berani melawan," kata pria tua kurus itu mencibir, dan cakarnya baru saja mencengkeram dan menembak jatuh. Dengan satu klik, telapak tangan yang gelap langsung menghancurkan penjaga tubuh Shen Yuan di depan leluhur keluarga Jiang, dan bertabrakan dengan tinjunya. Dengan keras, suara pecahan tulang keluar dengan jelas, dan lengan kanan leluhur keluarga Jiang terdistorsi dan hancur dalam sekejap, dan telapak tangan gelap lelaki tua kurus itu mencengkeram kepalanya seperti cakar elang. Suasana berbahaya seperti tentakel menyelimuti leluhur keluarga Jiang. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi pada keluarga King Su. Saya mendengar bahwa leluhur keluarga King Su Guhua, meninggal belum lama ini. Apakah itu benar? Pria tua kurus itu tersenyum menyeringai, menggendong leluhur keluarga Jiang seolah-olah membawa seekor ayam. Kulit leluhur keluarga Jiang mulai terkorosi, seperti minyak lilin yang terbakar. "Yang mulia, ini jelas merupakan penguasa yang mulia," kata banyak orang melihat adegan ini, dan mereka semua ngeri. "Kamu adalah Yang Mulia Racun Kekacauan." Merasakan racun ini, salah satu lelaki tua itu sepertinya memikirkan sesuatu, berkata dengan ngeri, dan menatap lelaki tua kurus itu dengan tak percaya. Ketika yang lain mendengar nama itu, mereka semua terkejut, dan mata mereka menunjukkan kengerian. Ternyata itu adalah senior Chaos Poison Sovereign. "Saya tidak tahu tingginya gunung, jadi saya meminta senior untuk memaafkan saya," kata leluhur Sekte Jiang. "Karena kamu mengenal lelaki tua itu, mudah untuk mengatakan, apa yang terjadi dengan keluarga King Su Guhua. Saya mendengar bahwa King Su Guhua tua telah mati di kuburan pedang. Anda ada di sekitar keluarga King Su. Bersembunyi diam-diam di sini, mengapa tidak menyerang keluarga King Su, apa rahasianya?" Kata Chaos Poison Venerable menatap sekelompok orang di depannya, dan berkata dengan dingin. Kemudian mereka tidak berani mengabaikannya, dan segera memberitahu tentang apa yang terjadi. "Oh, 10.000 klan, kekuatan gabungan di pegunungan Tiandang di luar makam pedang. Tuan mereka adalah Qin Chen yang dikejar oleh penghancur bintang dan yang lainnya di kuburan pedang. Ini agak menarik," kata Chaos Poison Venerable merenungkan, dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Tanpa diduga, keberuntungan keluarga King Su ini benar-benar baik. Inilah masalahnya, dan ada orang yang berani mengambil tindakan untuk keluarga King Su. Namun, beberapa master bela diri setengah langkah tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak lebih dari seekor semut di depan lelaki tua ini. Kata Chaos Poison Sovereign mencibir. "Senior, saya bersedia menyerahkan harta dan meminta senior memberi saya jalan keluar." Pada saat ini, leluhur keluarga Jiang, yang dicubit oleh Chaos Poison Venerable, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berteriak kesakitan, dan membagikan cincin penyimpanannya untuk pertama kalinya. Chaos Poison Venerable melemparkan lawan ke tanah. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua tidak berdaya dan harus menyerahkan semua cincin penyimpanan di tubuh mereka. Chaos Poison Venerable tertawa menyeringai, sosoknya bergetar, dan tiba-tiba menghilang di sini, bergegas menuju tanah leluhur keluarga King Su, dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Kemudian sekelompok master ini berbalik dan pergi satu demi satu, dan segera menghilang ke dalam kehampaan. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya, Primordial Poison Venerable Chaos terbang sambil batuk darah hitam. Darah ini, dengan racun yang mengerikan, merusak kekosongan, dan wajah yang mulia racun primordial menjadi sangat suram. Masalahnya, racunnya semakin mengerikan. Jika ini terus berlanjut, tidak lama lagi asal-muasal di tubuhku akan benar-benar runtuh. Racun kacau ini semakin kuat. Saya hanya dapat melihat sekte King Su kali ini. Apakah ada harta karun di rumah keluarga bangsawan?
Mengingat bahwa King Suguhua telah berada di alam surga selatan selama bertahun-tahun, mungkin ada sesuatu yang baik yang dapat mengobati racun saya. Gumam Chaos Poison Venerable menyeka darah dari sudut mulutnya. Chaos Poison Sovereign mencibir, tanpa henti, telapak tangannya yang menghadap tanah leluhur keluarga King Su di bawahnya runtuh. Di rumah keluarga King Su, Qin Chen, yang sedang mendiskusikan rencana 10.000 klan berikutnya dengan Ji Wuxu, tiba-tiba merasakan jantung berdebar kencang. Saat berikutnya, wajahnya berubah drastis, dan sosoknya tiba-tiba naik ke langit. Tidak hanya Qin Chen, tetapi Master Top yang tak terhitung jumlahnya di keluarga King Su juga merasakan aura menakutkan ini, muncul di luar mansion satu demi satu, dan kemudian mereka melihat telapak tangan yang luas mencapai langit. Saat berikutnya, di tanah leluhur keluarga King Su, sederetan cahaya yang menakutkan tiba-tiba muncul. Itu adalah formasi dari keluarga King Su. Telapak tangan yang besar jatuh ke formasi penjaga, dan langit tiba-tiba meraung, pelangi tak berujung bermekaran, seluruh mansion meraung, menggedor, beberapa bangunan di tepi, pecah berkeping-keping, erangan menyakitkan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Banyak murid dari keluarga King Su bergegas keluar dari reruntuhan kesakitan, menatap langit dengan ngeri. Di langit, sosok gelap berdiri dengan bangga seperti dewa malam, dengan pelangi yang menakutkan di sekujur tubuhnya, menatap ke bawah, dengan semua kecemerlangan di matanya, seperti naga yang menatap semut. Dia mengangkat tangannya yang besar, dan di telapak tangannya, aura hijau tua tersapu seperti tentakel, yang seharusnya jatuh pada formasi leluhur keluarga King Su. Di bawah aura hijau tua, formasi leluhur keluarga King Su terus mengeluarkan suara retakan. Apakah itu dia, Tuan Racun Kekacauan? Di sebelah Qin Chen, tetua King Suetian dan master lainnya juga muncul, mengangkat kepalanya untuk melihat sosok di langit, dan tiba-tiba berkata dengan tidak percaya.